Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman ya. Kita anggap acaranya pagi karena kalaupun siang, sore atau malam, semuanya tetap semangat pagi. Jadi semangat pagi, semangat pagi, 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 pagi gitu ya. Ya, gimana lagi nih? Namanya juga video YouTube nggak bisa ngasih saling feedback ya. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan secara sekilas apa sih sebenarnya yang akan kita pelajari selama satu semester ini mengenai antropologi. Nah, antropologi itu bahasnya apa teman-teman? Nah, kalau ditanya antropologi bahasnya apa, saya ngambil salah satu gambar di Google. Saya rasa poin-poin ini mewakili dari apa yang akan kita pelajari selama satu semester. Walaupun masih juga ada beberapa hal yang memang tidak tercover dalam uh, gambar ini. Nah, yang pertama misalnya belief, kita berbicara tentang apa itu kepercayaan. Dalam antropologi kita akan melihat atau mempelajari tentang apa itu kepercayaan. Sebelum pada ranah religi itu apa, nanti ada kepercayaan. Kemudian yang karena kita tinggal di Indonesia, misalnya kita tahu di Indonesia ada 6 agama yang diakui oleh negara. Kemudian sekarang kita mendengar ada istilah agama lokal dan pemerintah juga memperhatikan apa itu agama lokal yang ada di Indonesia dan menghormati akan hal itu. Nah, amanat undang-undang juga mengamanatkan bahwa masyarakat Indonesia harus dihargai hak-haknya terkait dengan agama dan kepercayaan. Selanjutnya adalah community. Nah, tentu dalam antropologi sebagai disiplin ilmu sosial, kita akan mempelajari mengenai community atau komunitas atau sebuah society atau masyarakat. Tentu karena laboratorium ilmu sosial itu bukan hanya sebatas di ruang tertutup ya, atau berbeda dengan ilmu sains, ilmu alam, yang di laboratorium lab yang kita tahu di situ ada mikroskop, kemudian ada teleskop, kemudian ada tabung Erlenmeyer dan seterusnya, ya kan. Tapi kita laboratoriumnya ada di masyarakat, di society. Kita melihat di masyarakat di satu kampung itu pasti berbeda perilakunya dengan kampung lain. Kemudian kita lihat komunitas satu berbeda dengan komunitas lain. Kita lihat agama satu berbeda dengan agama lain, begitu. Dan segala karakteristik yang ada di masyarakat. Dan kita akan mengulik di situ dan mendudukkannya sesuai dengan pandangan masyarakat itu. Kemudian kita bicara mengenai apa itu friendship, apa itu hubungan pertemanan atau istilahnya kalau dalam judul tesis saya ada satu komunitas anak muda di situ, karena anak muda mereka menjalin satu hubungan pertemanan di sana seperti apa. Nah, dari pertemanan itu mereka kemudian membuat satu gerakan-gerakan tertentu, membuat satu kegiatan tertentu. Friendship ini bisa dimaknai sebagai modal sosial atau kekuatan modal dari hubungan pertemanan itu. Nah, teman-teman kalau misalnya nanti terjun di bidang politik misalnya, teman-teman selain teman-teman harus mempunyai modal politik, tapi teman-teman juga harus punya modal sosial. Nah, modal sosial itu apa? Pertemanan itu tadi. Nah, apakah harus di bidang politik saja kita harus mempunyai modal sosial? Tidak. Ketika kita dalam hal berorganisasi, berkegiatan, kemudian ketika kita dalam hal kewirausahaan. Nah, kalau kita punya modal sosial, tentu usaha kita akan lebih lebih moncer, ya kan? Misalnya salah satu dari kita ada yang punya satu usaha beras misalnya. Nah, udah jelas nih, satu kelas ada 50 orang dan seorang lagi menyetop 50 orang untuk menyuplai beras setiap harinya. Itu sudah jelas berapa keuntungannya, kemudian di harinya berapa gitu kan, dari 50. Nah, kalau misalnya temannya ada 100, ada 200 dan seterusnya kan, ini luar biasa sekali. Nah, kemudian daily ada aktivitas sehari-hari. Nah, manusia punya satu aktivitas sehari-hari. Ada hal menarik misalnya saat teman-teman pergi ke daerah pegunungan. Nah,
Saya pergi ke daerah Henggerlang, salah satu daerah di Kabupaten Batang. Di sana menariknya, ketika kita lihat saya bersama istri saya dan juga teman-teman main ke rumah teman saya, namanya Wiarto. Nah, kita main ke sana di rumah teman saya itu. Nah, ada satu ruangan khusus di sana, tepatnya di Pawon, itu ada meja dan kursi-kursi kecil. Di situ ternyata tempat untuk berkumpul masyarakat di sana, tempat berkumpul keluarga di sana. Bukan hanya di ruang tamu, mereka punya ruang tamu di depan, di ruang awal di bagian depan rumah itu. Tapi mereka juga punya ruang khusus di bagian belakang. Di situ ada dekat dengan perapen atau pawon atau tungku. Nah, dari tunggu itulah timbul suasana hangat di antara mereka. Nanti akan saya jelaskan lebih detail mengenai itu. Nah, selanjutnya kita belajar mengenai cultural. Oke, itu pasti kita belajar mengenai budaya dan sosial, ada teori, ya ada banyak teori di antropologi. Dan ilmu sosial menjadi satu spirit kita untuk belajar mengetahui apa itu teori-teori. Dan sekali lagi teori itu sifatnya adalah menstimulus atau menginspirasi. Nah, kemudian possession. Nah, possession ini kalau anak-anak muda misalnya pernah mengalami cewek posesif atau pria posesif. Aku nggak pengen lihat kamu dekat dengan orang lain selain aku, misalnya gitu kan. Nah, rasa kepemilikan gitu. Jadi ada kepemilikan terhadap suatu hal sehingga membatasi ruang-ruangan itu, atau dalam link hidup sosial misalnya seseorang yang punya possession, ya kepemilikan, misalnya dia punya tanah besar, tanah luas, pasti dia punya otoritas yang cukup tinggi. Dalam hal misalnya dia dianggap kaya, ya kan, maka pendapatnya akan didengar. Nah, kita detailkan, kita pelajari melalui disiplin antropologi. Kemudian ada banyak di sini, ada identitas. Nah, identity di sini kita melihat bagaimana masyarakat suatu komunitas tertentu mempunyai identitas tertentu. Misalnya kita lihat ada kelompok umat Islam yang punya identitas memakai sarung. Nah, ada hal menarik teman-teman. Saya punya teman, dia Katolik. Saat dia riset di Jawa Timur, dia bertemu dengan masyarakat. Ditanya, Mas, jenengan suka merokok? Iya, saya merokok. Terus kopi? Iya. NU ya Mas. Nah, gitu sampai disebut NU. Nah, padahal dia Katolik gitu kan. Ini tentu menarik teman-teman. Ketika diulas lebih lanjut, ternyata satu komunitas punya identitas tertentu. Misalnya teman-teman NU punya identitas dia pakai sarung, suka kopi, suka rokok, gitu kan, suka tahlil, misalnya seperti itu. Atau kemudian ada komunitas lain, celananya agak cingkrang, berjanggut, misalnya kerudungnya besar, pakai cadar. Nah, itu adalah bentuk identitas mereka. Nah, kemudian kita belajar mengenai relationship, ada hubungan di situ. Nah, pasti ya sama dalam hubungan. Dan cross cultural marriage. Nah, marriage di sini teman-teman marriage, saya nggak tahu nih spellingnya yang benar seperti apa nih. Nanti kita cek lebih lanjut ya. Marriage itu spellingnya, pronunciationnya seperti apa. Nah, intinya adalah pernikahan. Jadi kita tahu bahwa satu kelompok pasti punya aturan tertentu. Jadi pernikahan itu bukan hanya sebatas dua orang yang dipertemukan saja, tapi di situ ada kebudayaan yang dipertukarkan, ada tukun. Nah, di Jawa dan di luar Jawa ada uang panai dan seterusnya. Kemudian kita belajar mengenai ritual, itu pasti. Kemudian kita bicara mengenai witcher ini sihir gitu ya, diartikan boleh jadi misalnya dalam hal pengobatan kita tahu ada banyak terapi menggunakan pendekatan kultural. Mbah, misalnya ada anak kecil tiba-tiba sakit, nah ini kena sawan. Nah, sawan ini bagaimana kita menjelaskan sawan ini, ya kan? Secara medis ini tidak bisa terjawab kan. Nah, maka perlu pendekatan khusus tentang antropologi.
Mungkin kita belajar mengenai life cycle, kemudian STEM. Nah, STEM, kemudian STEM ini saya artikan, STEM kan kayak batang gitu kan. Saya artikan ya boleh jadi apa namanya, kayak silsilah dalam sebuah keluarga. Nah, kalau teman-teman lihat nasab salah satu keluarga, biasanya ada batang-batangnya. Mungkin hari ini itu tidak begitu tren, tidak begitu dijaga. Kalau dulu atau mungkin masih sekarang masih ada ya, kayak arisan arisan apa namanya, arisan tra, arisan keluarga. Nah itu kan kenapa ada? Nah kita bisa dekati itu kenapa ada. Saya di situ menjadi mengikat tali silaturahim, kemudian juga menunjukkan identitas gitu kan, dan seterusnya. Kemudian kita belajar mengenai gender. Nah ada pembagian peran di situ dan seterusnya. Oke, word, ritual, intimacy, scale, cross cultural, etnografi, anthropological, global. Nah, hal global, bagaimana perubahan globalisasi ini mempengaruhi budaya-budaya lokal, mempengaruhi kebiasaan-kebiasaan manusia. Itu kemudian etnografi ini adalah salah satu metode dalam antropologi, teman-teman. Dan etnografi ini bukan hanya sebatas metode, tapi dia adalah hasil penelitian itu. Oke, sekian dulu dari saya. Kita sambung di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.